Selamat pagi, perkenalkan saya Sofyan Zulenka, NPM 167879. Di sini saya akan melakukan keterampilan klinis persalinan. Dan pertama-tama sebelum saya melakukan keterampilan asuhan persalinan normal ini, saya mempersiapkan diri dan persiapkan pasien. Pastikan posisinya dalam posisi ditotomi, dan saya mempersiapkan alat. Itu ada anduk, ada kain, ada spuit, ada klem, ada gunting, ada alcohol swab. Lalu saya memastikan dulu tanda dan gejala di skala 2, yaitu ibu merasa ada dorongan kuat dan rasa mengedan. Lalu ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum atau vaginanya. Perineum tampak menonjol, lalu vulva dan sphincter ani terbuka. Lalu saya menyiapkan pertolongan persalinan. Pastikan peralatan dan bahan dan obat-obatan esensial yang penting ini sudah ada, dan tadi alatnya sudah saya beritahu. Lalu juga saya perlu oksitosin 10 UI. Lalu ada alat suntik steril sekali pakai di dalam partuset. Lalu saya memastikan pembekalan lengkap, keadaan janin baik. Nah, di sini saya membersihkan vulva dan perineum. Yang dibasahi oleh air DTT. Lalu saya melakukan pemeriksaan. Saya memastikan pembukaan lengkap ya. Lalu saya dekontaminasi sarung tangan. Oke, saya cuci tangan memakai sarung tangan. Setelah itu saya memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus mereda untuk memastikan DJJ masih dalam batas normal 120-160 detik per menit. Lalu saya menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses persalinan. Lalu saya melaksanakan bimbingan mengejan pada ibu bila ibu ingin mengejan atau timbul kontraksi yang kuat. Lalu persiapan untuk melahirkan bayi, saya meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut bawah ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Lalu pertolongan untuk melahirkan bayi. Nah, ini saya mulai dari leher kepala, terletak tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva atau crowning, maka lindungi perineum. Oke. Lalu setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi keluar yang berlangsung secara spontan. Lalu setelah luaran paksi keluar selesai, pegang kepala bayi secara biparietal. Lalu setelah itu lahir badan dan tungkai. Lalu setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang tangan yang lain melurusi lengan siku anterior bayi. Oke. Setelah itu bayi sudah lahir. Dicek apakah bayi cukup bulan dan cukup ya. Lalu apakah bayi menangis kuat atau bernafas tanpa kesulitan. Oke, bayi menangis. Apakah bayi bergerak aktif? Oke, bayi bergerak aktif. Lalu keringkan tubuh bayi mulai dari muka sampai sakit. Oke, saya memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Lalu setelah itu saya memotong tali pusar. Di sini saya dengan satu tangan ya, saya pegang tali pusatnya terus dijepit.
kira-kira 2-3 cm. Kemudian saya juga menjepit yang sebelahnya. Lalu saya memotong dan mengikat tali pusat. Oke, setelah itu saya mengikat tali pusatnya dengan benang steril. Lalu saya letakkan bayi dengan tengkurap agar bayi mengenali kulit ibunya. Lalu setelah itu manajemen ketika kali 3, pada saat uterus berkontraksi, tegangkan tali pusar ke arah bawah sambil mendorong uterus menuju ke arah belakang atas secara hati-hati. Lalu jika plasenta tidak lepas setelah 30-40 detik, hentikan tali pusat menunggu timbul kontraksi berikutnya. Kemudian ulangi. Oke, setelah itu saya mengeluarkan plasenta. Jika plasentanya tidak bisa keluar dengan normal, maka bisa diambil secara manual. Oke. Jika plasenta juga tidak bisa dilepas selama 15 menit, ulangi pemberian oksitosin selama 10 unit IM. Oke. Setelah itu saya melepaskan plasenta. Oke. Sudah selesai. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput. Kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem ovum DTT untuk mengeluarkan selaput yang tertinggal. Lalu rangsangan taktil uterus. Setelah itu saya menilai pendarahan dan itu sudah ada di video berikutnya. Lalu juga asuhan pasca persalinan juga sudah ada di video berikutnya. Lalu setelah itu saya akan melakukan evaluasi, yaitu pantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik 40-60 kali per menit. Jika bayi sulit bernafas, merintih atau retraksi, bisa diresusitasi dan segera merujuk ke rumah sakit. Jika pasien nafas terlalu cepat atau sesak nafas, segera rujuk ke RS. Jika kaki teraba dingin, pastikan ruangan hangat dilakukan kembali dengan kotak kulit. Lalu ini penting untuk cuci tangan, taruh sisa yang kotor pada baskom 0,5 klorin. Lalu setelah itu untuk dokumentasi saya akan lengkapi dengan pantograf halaman depan dan halaman belakangnya di video berikutnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.